Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikanusa Fitri, kelas Informatika 02, NIM 21113918. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang evolusi komputer dari generasi pertama hingga generasi sekarang. Oke, selanjutnya di sini ada 5 generasi, yaitu generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959, generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965, generasi ketiga tahun 1964 sampai 1971, generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang. Nah, di generasi kelima yaitu sekarang sampai masa depan. Nah, selanjutnya apa sih komputer itu? Nah, komputer itu adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah dirumuskan. Komputer semua digunakan untuk menggambarkan seseorang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tapi kemudian kata komputer dipindah kepada mesin itu. Komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang saling bekerja sama untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program yang ada. Selanjutnya kita akan bahas komputer generasi pertama. Nah, di komputer generasi pertama disebut ENIAC, dirancang pada tahun 1942 dan mulai dibuat oleh Dr. John W. Mauchly dan John Presper di Moore School of Electrical Engineering. Nah, ENIAC ini berukuran sangat besar, membutuhkan daya listrik yang tinggi, yaitu sebesar 140 kW dengan berat yang cukup berat juga, yaitu 30 ton, dan menempati ruangan yang besar, yaitu 167 meter. Nah, bahasa yang digunakan komputer generasi pertama yaitu Machine Language, yaitu bahasa pemrograman yang paling rendah. Ciri-ciri komputer di generasi pertama yaitu membutuhkan daya listrik yang tinggi, penyimpanan yang kecil, dan kinerjanya pun lambat. Menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan datanya. Ya, nomor 4 yaitu program hanya bisa dibuat memakai bahasa mesin saja. Selanjutnya kita ke komputer generasi kedua, yaitu menggunakan transistor. Komponen ini lebih efisien dibandingkan komputer sebelumnya atau dibandingkan tabung vakum. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum, serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil pengoperasiannya. Jadi lebih efisien komputer generasi kedua daripada generasi pertama. Nah, bahasa pemrogramannya pun telah diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Nah, dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Ciri-cirinya komputer generasi kedua yaitu sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, kapasitas memori utama pun menggunakan magnetic core storage. Yang kedua, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Ukurannya pun jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama, dan juga lebih cepat. Listrik pun lebih kecil, dan juga mampu memproses secara real time dan real sharing.
kita masuk ke komputer generasi ketiga, yaitu komputer mulai dibuat menggunakan Integrated Circuit atau ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar utama. Transistor masih tetap digunakan, tapi ukurannya diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Nah, komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem informasi, sistem operasi. Nah, kita membahas ciri-ciri komputer generasi ketiga ini. Tentu saja ciri-ciri komputer generasi ketiga ini lebih meningkat dibandingkan pertama dan kedua, yaitu listrik lebih hemat, softwarenya pun juga meningkat, kapasitas memori pun semakin besar. Nah, nomor 2, komputer lebih cepat, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibandingkan generasi pertama, tentu saja. Nah, ketiga, menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara menggunakan penyimpanan eksternal. Yang keempat, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Sudah banyak peningkatan dibandingkan generasi pertama dan juga kedua. Selanjutnya kita ke komputer generasi keempat. Nah, komputer generasi 4 adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration. Nah, menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip-chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Ciri-cirinya yaitu dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration, sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Yang kedua, muncul komputer terbaru yang lebih efisien seperti laptop yang mudah dibawa kemana-mana, yaitu yang kita gunakan pada saat ini. Komputer generasi kelima. Nah, generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan, atau yaitu komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor, komputer kuantum, dan menggunakan nanoteknologi juga akan merubah komputer yang kita kenal. Tujuannya adalah agar dapat merespons suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Nah, ini contoh gambar komputer generasi pertama sampai saat ini, tapi mohon maaf gambarnya kurang HD. Seperti ini gambarnya di sini, generasi pertama, kedua, 3, 4, dan kelima. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.